Halo guys, kami dari PAI 6A, kami dari Stein Bengkalis atau sudah diganti menjadi IAI Endatul Laksamana. Kami yang beranggotakan Rasikin Pratiwi, Widya Kurniasi, Ine Indiani, Mela Erniasari, dan saya Nur Syafika Auni. Nah, pantengin terus ya vlog kami di sini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Ya. Di sini kami dari IAIN dan Laksamana Bengkalis. Di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai suatu pelatihan atau kursus yang ada di Bengkalis. Jadi di sini kami apakah boleh mewawancarai Abang sebagai pemilik kursus pengemudi di Bengkalis ini. Boleh. Jadi di sini saya akan bertanya bagaimana Abang memutuskan untuk membangun kursus pengemudi ini dan apa tujuan dari kursus ini? Sebelumnya terima kasih adik-adik dari Stein. Tujuan abang mendirikan kursus mengemudi ini salah satunya karena keresahan. Keresahan melihat masyarakat pengendara itu sembarangan. Mungkin adik-adik juga tahu, lihat kan, banyak aturan-aturan yang dilanggar ketika berkendara di Bengkalis ini. Salah satu yang paling sering kita lihat tuh pelanggaran lampu merah. Jadi tujuan abang mendirikan atau pelatihan ini untuk membangun atau menegakkan aturan-aturan tadi ke masyarakat. Jadi masyarakat yang mendaftar kita jelaskan aturan-aturan yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran apa aja. Nah, berdasarkan itu makanya abang bergerak hati abang untuk membuka pelatihan. Kira-kira begitu. Jika boleh saya tahu Bang, sejak kapan Abang mendirikan kursus mengemudi ini? Kursus ini berdirinya itu dari tahun 2002. Sudah lama ya Bang? Dan Lumayan. Kita 2004. Ini 2002. Oh, 2002. boleh abang buka di mana ada lahir. Jadi bagaimana nih Abang menjangkau masyarakat di sekitar untuk ikut dalam pelatihan di sini? Kalau untuk menjangkaunya itu biasanya ada beberapa cara lah. Yang pertama tuh dengan membagikan brosur. Tentu sekarang kita udah masuk atau terjun ke media sosial kan. Dari media sosial juga bisa kejar iklan dan tentang coba inilah menarik masyarakat kita alhamdulillah lumayan dari 2002 itu udah 8.000 siswa yang berpendidikan. Ya, boleh bercanda. Kalau abang nyalin mungkin aku bercanda. Oke. Nah Bang, apakah di kursus mengemudi itu ada program pelatihan ditawarkan oleh kursus ini? Dia bukan program, lebih ke paket. Jadi program sebenarnya itu seperti ini. Saya ada datang kita dengan dia untuk belajar kan. Jadi kita tawarkan dua opsi. Ada dua paket belajar. Yang pertama itu ada paket private dan ada paket reguler. Nah, perbedaannya itu di jam belajar. Kalau private-nya 60 menit, kalau misalnya yang reguler 45 menit. Tapi untuk kedua paket tadi itu sama-sama punya metodenya sama.
Dari 14 kali pertemuan yang kita adakan itu, kita mengadakan materi-materi pembelajaran. Jadi di hari pertama, misalnya ada belajar, itu materinya pengenalan dasar. Hari kedua, nanti pengenalan jalan raya, dan begitu seterusnya sampai ke 14. Jadi ke paket sih, bukan program. Berarti dikasih materi dulu, baru dipraktekkan gitu. Kalau untuk saat ini karena apa namanya kita itu di kalau belajarnya beda ya, belajar beda ya. Oke, jadi kita kan teman-teman saya channel ini. Saya tentang apa sih pelaku atau pelatih gitu kan? Apa sih tantangan atau halangan gitu dalam abang dalam melatih peserta didiknya gitu? Jadi kalau tantangan yang belajar di kita itu kan umurnya tuh bermacam-macam sih ya. Ada yang mulai dari 17 tahun sampai bahkan abang sendiri pernah ngajar ibu umur 64 tahun. Paling tuanya umur 64 tahun. Nah, kesulitannya itu kalau misalnya ada yang belajar itu sudah mohon maaf berumur, otomatis itu daya tangkapnya sudah berkurang, daya ingatannya sudah berkurang, maka juga berkurang. Paling tantangannya salah satunya itu, dan juga yang kalau misalnya dia punya generasi muda nade, jadi tantangannya ke ego. Nah, karena kalau muda itu kan mental lagi bagus-bagusnya tuh, kebiasaan bawa kendaraan itu ngebut kan. Sementara kita di jalan ini kan ada batas maksimal kecepatan. Contoh kalau misalnya di jalan pada umumnya itu kira-kira di 40 km per jam kalau jalan kota. Nah, maksimalnya itu di kawasan tertib lalu lintas itu 40 km per jam. Nah, jadi variasi sih tantangannya itu. Kalau misalnya untuk umumnya lah, ya paling saya tangkap lupa gitu kan, selebihnya enggak. Dalam pelatihan Bos Abang ini apakah ada kejuruternya? Ya, kita pakai itu dari dinas ketenagakerjaan. Ya. Jadi kan gini bang, kalau ada saya ingin daftar untuk ketua ini, apakah ada kualifikasi atau persyaratan gitu bang supaya saya bisa daftar? Kualifikasinya itu minimal berumur 17 tahun, sudah punya KTP, kemudian bisa membaca dan tidak di bawah. Kalau setelah saya bisa gitu atau sudah saya lulus dari ini, apakah saya mendapat sertifikat atau SIM kalau Ya, nanti setelah belajar itu yang jelas itu dapat sertifikat. Kalau untuk SIM nanti tetap diuji ya kepolisian. Terima kasih ya bang atas jawabannya. Baik, izin Pak, sedikit mau bicara. Pak, ini Bapak kan pelatih pengemudi nih. Sedikit saya mau menanyakan, apakah dalam waktu Bapak mengajar mengemudi, apakah Bapak mendapatkan kesulitan atau mengalami peserta didiknya itu kurang paham dengan ajaran Bapak atau apapun itu? Kalau itu sebenarnya banyak sih tantangannya, rintangannya banyak, resikonya juga banyak. Dan cara penjelasannya mungkin harus detail. Jangan detail yang satu-satu lah ya. Dari mengenalnya gas, mengenalnya rem, itu mengenalnya dari kopling. Ya, keduanya pengenalan itu dari giar. Itu ada dari giar. Pengenalan dari giar 1, giar 2, untuk pemula pertama itu rata-rata gunakan dari awal kita kenalin ini kopling, ini rem, ini gas.
21-nya 3 tahun dulu langsung 21, satu di sini, 2 di sini gitu kan. Terus pelan-pelan supaya mengurangi dari resiko. Mungkin jawabannya seperti itu lah. Kami juga ingin menanyakan Pak, bagaimana saran Bapak mengenai tempat mengemudi ini? Apakah sudah memenuhi standar akreditasi? Oke, untuk pertanyaan tersebut bisa kita jawab ini. Dua di Center itu sudah disetujui oleh yang pertama Salatas. Pertama dia lagi Salatas. Yang kedua dari pihak Polres. Habis itu dari pihak masyarakat juga adalah untuk persetujuan, dan tempat ini didirikan masyarakat mengatakan itu bagus karena untuk apa, membantu masyarakat yang kurang mengetahui soal mengemudi, dan juga bisa belajar di sini seperti kayak ini, terutamanya untuk melamar kerja. Melamar kerja kan otomatis nih, apa namanya itu, melamar kerja ini otomatis kayak butuh supir gitu kan, jadi otomatis di sini juga belajar mengemudi. Sekarang kita melakukan sertifikat untuk melamar kerja. Jadi masyarakat mengatakan tempat ini bagus didirikan. Pak, jadi yang bisa saya tanya dari teman saya lebih kurang, maaf ya Pak, mau sekali. Terima kasih Pak. Sama. Oke, sekian dari wawancara kami. Jangan lupa gabung di Duha Driving.